Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam keagamaan, dan salam kebangsaan NKRI Republik Indonesia. Jadi kenapa keilmuan orang-orang Nusantara, khususnya kaum pesantren, itu jarang yang tersambung dengan para ulama atau golongan Habib yang dianggap keturunan Nabi. Jadi kalau saya sendiri dulu di sekolah sore, kalau di kampung saya namanya sekolah sore, itu sekolah madrasah. Guru-guru saya itu yang ngajarin tajwid, yang ngajarin akhlak itu alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'amajmu ihabi bayani. Terus yang ngajarin tauhid itu abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil islami. Terus ihsani. Terus itu ada sorob itu yang fa'ala yafulu fa'lan. Terus ada lagi itu hafalan nahwu alhamdulillahilladzi qad saroha taumalinahwihi dan seterusnya. Terus ada imriti, terus ada itu hafalan curmiyah itu al-kalamu lafzul murakabul mufidu bil wadi wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan, dan seterusnya. Jadi guru-guru saya dulu di sekolah sore madrasah itu nggak pernah bercerita itu sanad keilmuannya tersambung ke Habib ini Habib itu. Jadi kenapa keilmuan ulama Indonesia itu jarang yang sanadnya ke keturunan Nabi dari jalur Pahlawi. Ini lepas dari polemik apakah Pahlawi bagian dari keturunan Rasul atau tidak. Dan saya dulu sering langganan majalah NU itu, guru dari semua ulama-ulama NU yang pernah di Mekah itu rata-rata keturunan Syekh Maliki. Syekh Maliki ini juga keturunan Nabi tapi bukan jalur dari Pahlawi. Saya Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi itu Sayyid Maliki. Tidak ada, saya pernah dengar, tapi pernah ada itu yang bilang karangan kitab Nasoihud Diniyah itu biasanya di kampung-kampung itu juga membuka pengajian kilatan atau apa istilahnya pesantren kilat. Kitab-kitab kecil itu Nasoihud Diniyah, itu karangan katanya dari jalur Pahlawi. Barkatul Amnam Abdullah Pahlawi Al-Haddad. Saya masih ingat bahwa kitab Nasoihud Diniyah itu karangan dari keturunan Nabi dari jalur Pahlawi, namanya Barkatul Anam Abdullah Pahlawi Al-Haddad. Saya juga masih ingat di dalam kitab itu yang pada saat itu saya sempat hafalkan dalam pembahasan tentang takwa, di mana seseorang itu nggak akan mampu menjalankan takwa yang sesungguhnya itu seperti apa. Ini yang belakang saya kagangi. Jadi masih ingat saya itu layastati'ul abdu walau kana alfu alfi nafsin lamsi wa alfu alfi ruhin ila ruhi. Jadi walaupun manusia, intinya gini, walaupun manusia punya 1000 jasad, 1000 ruh untuk menjalankan takwa yang sesungguhnya, dia nggak bakalan mampu untuk menjalankan takwa yang hakotukotik. Jadi kembali ke sanad keilmuan, apalagi beredar akhir-akhir ini ada keturunan dari Syekhona Khalil Bangkalan
memprotes keras terhadap oknum Habib. Kita gak asing lagi sama Habib itu. Habib Bahar itu ada kontennya. Jadi Habib Bahar itu mengatakan bahwa Syekhona Khalil itu berburu dengan Habib Abdullah dalam Syekhona Khalil. Jadi ini nyantai aja guys, ini dalam rangka karena saya nggak punya keilmuan, jadi saya dari satu sisi mungkin juga saya meloncat-loncat, karena kita tahu yang youtuber yang mengulas tentang sepak terjang Habib dan silsilah Habib itu mereka yang punya standar keilmuan. Jangankan saya, Gus yang gundul, Gus Fuad aja mungkin dia hanya beropini tapi memang dia punya pengetahuan luas, tapi kalau secara teknis keilmuan membahas polemik Nasab Pahlawi ya mungkin beliau perlu orang-orang. Apalagi sekarang kita lihat begitu progresifnya kalangan pribumi, kalangan pesantren dalam menguliti kepongahan dan sepak terjang Habib yang selama ini dilakukan, ya, seperti channel Hanif, ada channel Gus yang muda-muda luar biasa. Tapi kembali saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang saya ingat terkait dengan memang banyak sekali yang offset Habib ini, apalagi Habib Bahar itu luar biasa. Jadi untuk konteks Habib Bahar yang baru-baru ini beredar video dari orang Madura bahwa Habib Bahar mengatakan Syekhona Khalil itu punya guru dari jalur Pahlawi. Terus Habib Bahar mengatakan bahwa pendirian Nahdlatul Ulama itu atas restu Habib itu adalah bohong besar. Ini perlu diperhatikan oleh orang-orang Madura. Mari kita sadar. Mari kita sadar, ya. Mari kita sadar, saudaraku, orang-orang Madura, jangan sampai kita terlena, kita didoktrin halu, karena Quran itu ja'al haq wa dhahabal batil. Ketika kebenaran itu datang, maka kejahatan, kebatilan akan sirna. Itu Quran. Itu kan konteksnya ketika Nabi menerima wahyu terus mengajak orang-orang kafir untuk kembali ke agama tauhid. Tetapi ketika dikontekstualisasikan pada saat ini, ya memang berat. Pada saat Nabi diutus menjadi Rasul, kebenaran itu tidak otomatis diterima langsung oleh orang-orang kafir. Itu butuh proses, karena sejatinya manusia itu egonya yang susah. Jadi karena keyakinannya sudah mapan, sehingga ketika ada kebenaran itu datang, mereka tidak langsung menerima kebenaran, butuh proses. Begitu juga ketika polemik Nasab Pahlawi ini muncul atas diawali oleh statement Kiai Imad, itu luar biasa, dan sekarang satu persatu sedikit-sedikit diurai oleh banyak orang. Jadi Pahlawi ini bukan hanya rungkat atau mukote atau apa istilahnya dari segi jalur sil ilmu nasab, tetapi secara ilmu gen genetika juga tidak tersambung. Yang ketiga, yang membuat orang-orang yakin bahwa Pahlawi itu bukan bagian dari keturunan Nabi itu karena kebohongan, doktrin yang menyimpang, ceramah-ceramah halu, memabok, dawir dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali. Itu saja dulu, barangkali ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Preman, halo.